Kalena dhammat sawanang etamang kalamutamang. Video part 8 Meichi Keo, perjalanan beliau dalam mencapai kebangkitan spiritual dan pencerahan. Kompilasi berasal dari bahasa Thai dan ditulis oleh Bhikkhu Dik Silaratano. Alih bahasa ke bahasa Indonesia oleh Kalya Siri. Tidak terdapat informasi mengenai penerbit maupun tahun percetakan buku ini. Pada video part ke-8 ini masih dibacakan bagian kedua, yaitu mentas. Jika engkau lalai mengembangkan wawasan, kesadaran, dan kebijaksanaan, berjuang hanya setengah hati, maka rintangan-rintangan yang menghalangi jalanmu akan berlipat ganda, sehingga mengganjal semua pandangan jalan, dan hanya menyisakan ujung jalan selamanya dalam kegelapan. Melemahnya semangat. Ajahn Khampan adalah inspirasi di balik pasamuan sangga di Gunung Pukau. Adalah tanggung jawabnya untuk membimbing para biarawati dalam praktek sehari-hari. Hal ini berarti seringkali kontak dengan wanita-wanita yang mengasingkan diri, bertemu mereka sebagai kelompok, mendengar pengalaman dan keluhan, dan memberi mereka nasihat pribadi pada berbagai masalah. Umur dan status senior tampaknya menghalanginya dari kemelekatan duniawi antara dia dan murid wanita yang diajarinya. Tetapi, kelemahan dari daging dan berkurangnya semangat. Sekelompok kecil biarawati ditinggalkan ketika Meichi Keo dan yang lainnya pindah ke Gua Nok Kraba. Sewaktu mereka absen, Ajahn Khampan dengan ceroboh tanpa memperdulikan statusnya sebagai mentor spiritual, menjadi terlibat secara emosional dengan salah seorang biarawati yang menetap. Meskipun meditasi samadhi memungkinkan dia mengamati dan memeriksa sirkumstansi dari makhluk hidup lain, Ajahn Khampan telah lalai merenungkan dan menembus kebenaran alamiah dirinya sendiri. Kurangnya mengembangkan indria dari pemahaman dan kebijaksanaan, ia mengabaikan prinsip fundamental ajaran Buddha. Ia tidak sungguh-sungguh menyelidiki keseluruhan badan jasmani dan batin untuk melihat bahwa mereka semata-mata anicca, sementara dukkha tidak memuaskan, dan anatta tanpa aku. Dalam meditasi absorpsi atau pencerapan dari samadhi, tubuh dan pikiran menyatu ke satu kesadaran tunggal atau manunggal, esensi, inti pokok pikiran yang bersifat mengetahui murni dan sederhana, hening dan senyap. Konvergensi atau persatuan ini menimbulkan perasaan murni dan harmonis begitu menakjubkan sehingga sulit dijabarkan, dan kenikmatan sempurna sehingga bisa menimbulkan kecanduan. Tetapi meski betapa indahnya pengalaman mereka, keadaan meditasi pencerapan ini masih dikotori oleh keberadaan hasrat keinginan atau tanha, kemarahan, dosa, dan kebodohan atau moha. Pengalaman samadhi sejenis ini tidak lebih daripada sifat keduniawian, dan pemahaman spiritual yang diperoleh daripadanya hanya menghasilkan kebijaksanaan duniawi yang masih dipengaruhi noda kekotoran itu. Pikiran yang disederhanakan dan disatukan oleh samadhi menjadi amat dalam, bersih dan kuat. Hanya dengan mengarahkan fokus ini pada praktek perenungan atau vipassana
maka kebijaksanaan sejati bisa dicapai. Pemahaman atas penyelidikan pada tubuh, perasaan, dan pikiran yang mendalam dapat mencabut akar dari keserakahan, kebencian, dan delusi. Karenanya, menyadari bahwa semua fenomena adalah sementara dan bersifat kosong bisa menghilangkan hasrat keinginan dan mencapai kebebasan dari siklus berulang-ulang kelahiran dan kematian. Konsentrasi dan kebijaksanaan harus bekerja sama, mendorong kerja meditasi menuju tujuan ibarat dua roda sebuah pedati. Ketenangan dan konsentrasi dari samadhi memungkinkan dicapainya kebijaksanaan dan melenyapkan noda kotoran yang bercokol melalui penggunaan teknik perenungan khusus. Dengan mencabuti akar pemutarbalikan atau fakta kebenaran ini, maka kebijaksanaan pada gilirannya semakin memperdalam ketenangan meditasi. Karenanya, konsentrasi dan kebijaksanaan, samadhi dan panya bekerja sama secara erat berpasangan menuntun meditator di sepanjang jalan pencerahan Buddha. Keluar dari kediaman luhur atau ketenangan agung dan konsentrasi dari samadhi, Ajahn Kampan tidak menarik diri lebih lanjut dan tak lebih dari pintu akses ke dunia luar dari energi-energi spiritual. Sebaliknya, daripada memakai samadhi dan fokus internal atau memusatkan perhatian ke dalam untuk menyelidiki kebenaran tentang dirinya sendiri, dan kemelekatannya pada komponen mental dan fisik yang menyusunnya, dia malah memutar perhatiannya keluar kepada dunia lapangan energi kesadaran halus. Karena ia tidak menggunakan kebijaksanaan membebaskan untuk mengembangkan pertahanan melawan naluri alamiahnya, ia tetap menjadi subjek dari hasrat nafsu seksual, dan karenanya digenggam oleh ikatan keberadaan indria yang memperdaya. Sewaktu Meiji Keo kembali dari Gua Nokraba, ketergilaan Ajahn Kampan kepada seorang biarawati muda menjadi semakin tampak jelas. Tetapi karena posisinya sebagai pemimpin senior dalam sangga dan reputasinya yang baik sekali, para biku dan biarawati tak berani menegur ketidakbijaksanaannya. Dengan diam-diam dalam konsultasi pribadi, diharapkan hubungan cinta ini segera mereda dan berakhir. Sehingga pengumuman Ajahn Kampan yang tiba-tiba bahwa ia dan biarawati junior akan lepas jubah dan kembali ke kehidupan berumah tangga sebagai pasangan yang menikah menyebabkan syok dan kaget. Meiji Keo merasa sedih dengan kepergian tak terduga dan kecewa dengan kegagalan Ajahn Kampan menghidupkan kepercayaan yang diberikannya dan biarawati lain yang berada di bawah bimbingannya. Pada saat itu, biarawati-biarawati telah tinggal dan praktek di bawah bimbingannya selama hampir 8 tahun. Peristiwa lepas jubahnya tidak saja menciptakan skandal yang tidak menyenangkan di wihara, tetapi juga vakum dari kepemimpinan wihara, sehingga memaksa para biarawati untuk berpikir merelokasi ke lingkungan yang lebih cocok secepatnya. Tiba-tiba, kepemimpinan spiritual menjadi tanggung jawab mereka sendiri.
Mei Chitang dan Mei Chiying berunding hanya khusus antar biarawati, dan dengan cepat meraih konsensus bahwa mereka harus kembali ke kampung halamannya segera dan mencari lokasi yang nyaman untuk membangun wihara khusus hanya untuk wanita. Dengan tujuan itu dalam benak, Mei Chi Keo dan keenam biarawati pindah kembali ke Ban Huai Sai di musim semi tahun 1945. Mengetahui kesulitan tiba-tiba para biarawati dan bersimpati pada kesukaran mereka, dua orang tetua yang berpengaruh menjadi pelindung mereka dan menghibahkan 20 are tanah pertanian yang terletak sekitar 1 mil selatan dari pusat desa. Terletak lebih tinggi dari ladang padi. Tanah telah digunakan selama beberapa generasi untuk menanam hasil pertanian yang menghasilkan uang, seperti kapas, rami, dan indigo atau perwarna biru. Meskipun demikian, sebagian besar tanah ditutupi oleh belukar bambu dan pohon kayu keras yang tinggi bercampur aduk, sehingga merupakan tempat mengasingkan diri yang adekuat bagi biarawati untuk mengejar gaya hidup spiritual mereka tak terganggu. Para biarawati dengan anggun menerima kemurahan hati laki-laki dan segera mulai membangun sebuah biara atau cetia hutan. Dengan bantuan para pria dan para wanita dari Ban Huai Sai, tanaman tebal yang tumbuh berlebihan dibersihkan untuk membangun pondok bambu sementara. Panggung tidur bambu dibangun dengan belahan bambu panjang secukupnya, menebarkannya datar, kemudian memancangnya ke rangka bambu dengan kaki, membuat permukaan tidur yang tinggi sekitar 6 kaki panjangnya, 3 atau 4 kaki lebarnya, dan sekitar setengah kaki dari atas tanah. Atap ilalang dengan ikatan rumput tinggi yang tumbuh melimpah di daerah sekitar. Sebuah pondok ilalang dibangun untuk tiap biarawati, dan tiap pondok ada ruangan yang cukup jauh memisahkan mereka satu dengan yang lain sebagaimana prasyarat atau peraturan tempat tinggal yang diizinkan biara. Penduduk setempat membantu biarawati merancang jalan setapak untuk meditasi jalan di samping kuti atau pondok sederhana mereka. Sala kecil tetapi kokoh dibangun di daerah luas dan terbuka yang sebelumnya telah diolah. Tonggak kayu dan papan digergaji dan dihaluskan. Kemudian dipaku ke dalam tempat dengan pasak kayu untuk membentuk struktur dasar. Atap terdiri dari rumput ilalang polos. Pondok dapur untuk mempersiapkan makanan dibangun di dekatnya menggunakan bambu belah dan ilalang. Benda-benda dari tanah liat, tungku perapian dengan kayu bakar digunakan untuk memasak. Kebutuhan pokok amat langka. Biarawati menggunakan bambu untuk cangkir dan peralatan pokok dapur lain. Karena tidak ada sumur di tanah itu, air dari sungai di dekatnya diambil setiap hari dan dibawa ke biara. Komoditas dasar seperti sepatu tidak ada di biara, sehingga mereka menggunakan kulit ari kacang sirih kering untuk membuat sandal primitif mereka. Perkakas berat, cangkul, sekop juga susah ditemukan, memaksa para biarawati meminjam kebanyakan peralatan dari desa. Tetapi, meskipun Mei Chi Keo dan para biarawati hidup dalam kondisi benar-benar miskin, mereka hidup demi dhamma dan bersedia menerima ketidaknyamanan sehubungan dengan prakteknya. Biara Ban Huai Sai kecil dan terpencil dari kehidupan desa. Aturan latihan keras dan sederhana. Kondisi tempat tinggal hanya memperkenankan hidup prihatin jauh dari khayalan atau hidup berlebihan. Para biarawati melewatkan hari dengan meditasi. Setiap malam, mereka berunding di sala utama. Duduk takzim di lantai berkayu keras
Dan dalam bangunan tanpa selimut kapuk atau dekorasi, mereka membaca doa suci memuji kebaikan Sang Buddha, Dhamma, dan Sangha. Meichi Keo seringkali berkata jauh lebih mudah bertahan dengan kesulitan fisik sebagai biarawati daripada tanpa guru pembimbing yang baik untuk melewati ketidakpastian spiritual yang dialaminya dalam meditasi. Kekecewaan pahit melihat Ajahn Kampan mengalah pada kekuatan godaan dari hasrat indria seolah beban berat yang menggantung di hati Meichi Keo. Ia dikejar-kejar oleh cercaan mengenai perlunya memahami mengapa meditasi gagal melindungi Ajahn Kampan dari hasrat naluriah biasa. Ia merasa dirinya bergulat dengan pikiran yang dipenuhi dengan keraguan dan kegelisahan. Apakah meditasinya sendiri berjalan ke arah yang benar? Apakah ia mengabaikan unsur-unsur pokok? Merenungkan pertanyaan-pertanyaan ini, tetapi kurang mendapat jawaban, ia memutuskan bahwa ia harus mencari guru yang betul-betul mampu. Karena kedua biarawati yang paling senior, Meichi Tang dan Meichi Ying, bertanggung jawab menjalankan operasional Cetya sehari-hari. Dengan simpati dan restu mereka, Meichi Keo memisahkan diri dengan kelompok wanita yang telah tinggal bersamanya selama 8 tahun dan meninggalkan biara yang baru dibangun itu untuk memenuhi misinya. Menyusul wasa atau retret dan melakukan perjalanan bersama biarawati junior sebagai teman seperjalanan, Meichi Keo mendaki ke kaki bukit utara Phupan dari Ban Huai Sai dan melanjutkannya dengan berjalan kaki ke utara melewati gunung tinggi dan melalui lembah luas, sampai ia mencapai wihara hutan Ajahn Kongma Chirapunyo yang terletak tinggi di jajaran Phupan. Tubuh manusia adalah objek utama dari kecanduan, hasrat keinginan, dan kemelekatan. Penderitaan adalah akibat yang tak terhindarkan. Lihatlah pada tubuh. Tumpukan dari daging dan darah selebar 2 kaki dan sepanjang 6 kaki yang berubah setiap saat. Kontemplasi badan jasmani. Sewaktu tiba, Meichi Keo menemui Ajahn Kongma di sala utama wihara. Setelah mengaturkan hormat, ia memberitahu beliau tentang keraguan dan kegelisahannya menyangkut peristiwa yang mengaburkan lingkungan spiritual dan mengancam, merongrong ketenangan dan konsentrasinya. Meditasinya tidak berjalan lancar semenjak Ajahn Kampan lepas jubah dan ia tidak mengerti mengapa. Ajahn Kongma tahu secara intuitif atau naluriah bahwa kekuatan fokus batinnya perlu diarahkan menjauh dari pencarian fenomena eksternal dengan kemelekatannya pada bentuk dan mengarahkan ke pemeriksaan lengkap ke dalam dirinya sendiri pribadi. Karena mantan gurunya jatuh menjadi korban hasrat jasmania, Ajahn Kongma mendesaknya agar ia memulai dengan meninjau secara lengkap pemahaman tentang tubuh jasmaninya sendiri. Ajahn Kongma menyarankan Meichi Keo agar mulai merenungkan tubuh dengan memusatkan pada fitur yang menjijikkan dan sifat kotoran sehubungan dengan tubuh manusia, dimulai dari rambut kepala, bulu atau rambut tubuh, kuku, gigi, dan kulit. Kemudian bekerja ke dalam, ke daging, otot, sumsum tulang, ginjal, jantung, membran atau sekat, limpa, paru-paru, usus kecil, pencernaan, lambung, tinja atau tai, empedu, dahak, nanah, darah, keringat, lemak, air mata, minyak, ludah, lendir,
ingus, dan kencing. Beliau mendesak Mei Chi Keo harus menghentikan fokus pada fenomena eksternal yang begitu mempesonanya, dan sebaliknya, mengalihkan semua kekuatan perhatiannya ke dalam, menyelidiki komponen fisik dari keberadaan tubuh yang ia identifikasi sebagai dirinya. Dengan hormat, tetapi ragu, Mei Chi Keo menerima nasihat tanpa membantah. Tetapi ia tidak puas. Baginya, fokus ke dalam berarti mengulang mantra Buddha sampai pikirannya jatuh ke dalam keadaan ketenangan dalam. Ajahn Man mengajar praktek sederhana ini semenjak beberapa tahun yang lalu. Dan dengan keras kepala, ia merasa ragu untuk berubah. Merasa pasti ia telah mengetahui cara meditasi, ia tidak siap menguji dengan serius nasihat dari Ajahn Kong Ma. Ia berkeras dengan keras kepala ke prakteknya seperti biasa, meskipun hasilnya terus mengecewakan dan tidak pasti. Semakin lama ia menolak Ajahn Kong Ma, pikirannya semakin menolak untuk jatuh ke ketenangan penuh dan keadaan konsentrasi. Selama berbulan-bulan, bersikeras kepala mencegah pikirannya menyatu ke dalam keheningan. Mei Chi Keo menjadi jengkel pada kurangnya kemajuan dan merasa dirinya kehabisan akal. Suatu malam, ketika ia berjalan meditasi, ia mulai menegur dirinya dengan keras. Hujan telah turun semenjak malam, tetapi ia menolak masuk ke dalam. Waktu telah tiba untuk memberi pelajaran pada dirinya. Bolak-balik semalaman, di dalam hujan yang dicurahkan dari langit, ia menghukum kelakuannya yang keras kepala dan congkak. Bertekad tidak menyerah sampai ia menembus atau mendapatkan kembali dirinya. Ia memeriksa kesalahannya lagi dan lagi untuk mencari tahu mengapa ia begitu keras hati. Walaupun Ajahn Kong Ma menyediakan dia dengan semua kondisi yang benar, dia perlu berkembang dalam meditasi. Ia dengan keras kepala menolak memberi jalan. Ia mengetahui sikap mental pendiriannya tidak masuk akal dan harus diubah. Ia bertanya kepada dirinya, bagaimana saya bisa mengetahui kebenaran bila pikiran yang saya pakai, saya gunakan untuk mengetahui kebenaran itu sendiri begitu terpedaya? Hari selanjutnya, setelah sepenuhnya menerima kesalahan, ia bermaksud memperbaiki pendiriannya. Dengan hikmat, ia namaskara di hadapan Sang Buddha. Dalam hati, ia sungguh-sungguh mohon maaf kepada Ajahn Kong Ma. Setelah menyiapkan diri dengan membaca doa yang bermanfaat, ia mulai bersungguh-sungguh meditasi sifat alami tubuh manusia. Mei Chi Keo merenungkan tubuh dengan meditasi pada sifat alami kekotoran dan menjijikan. Pertama-tama, ia merefleksi fitur menjijikan yang jelas kelihatan yang merundung tubuh sewaktu hidup. Hidung selalu dipenuhi dengan lendir, telinga dengan lilin, dan kulit mengeluarkan keringat dan minyak. Tubuh terus-menerus mengeluarkan tai dan kencing, dan tanpa terus-menerus dibersihkan. Ia menimbulkan bau busuk dan aroma busuk menyengat dan menderita kegelisahan. Dengan praktek konstan, ia mulai mengerti dengan jelas bahwa semua bendungan arus ketidakpuasan berasal dari kemelekatan pada tubuh sebagai inti dari eksistensi diri dan menganggapnya sebagai fitur sentral dari diri dan pribadi. Meski tak nampak jelas dalam kesadaran biasa dan kelakuannya, keyakinan ini adalah fundamental dan bercokol dalam, beroperasi pada tingkat kesadaran luhur dan instintif. Kemudian, dengan mewujudkan naluri pokok ini ke dalam aktivitas kesadarannya, ia memproyeksi sensasi diri dengan amat konkret ke dalam semua tindakannya.
Ia menyadari bahwa hidup manusia seringkali sengaja dirancang sekitar hasrat yang berhubungan dengan tubuh. Terus-menerus peduli dengan masalah penampilan, fashion, menghargai diri, dan kesenangan pribadi. Dengan meditasi pada sifat alami kekotoran tubuh, Meichi Kyo mulai merasakan hal itu sebagai menjijikkan dan tidak stabil atau anicca, sesuatu yang tidak menyenangkan daripada menimbulkan hasrat. Melalui praktek sehari-hari dari perenungan tubuh, bertahap ia mengurangi hasrat keinginan atau kecanduan yang dibangun sekitar tubuh. Bekerja membebaskan dirinya dari kuatnya sensasi keakuan yang berhubungan dengan hal itu. Dalam meditasi sehari-harinya, ia memilah tubuh, helai demi helai, lapisan demi lapisan. Menyelidiki kulit, ia melihat lapisan tipis atau kulit ari jaringan yang menutupi daging tubuh dan organ-organ dalam. Meskipun pandangan biasa tampak bersih dan menarik, inspeksi lebih dekat menampakkan sisik, lapisan keriput atau mengeluarkan sekresi keringat dan minyak melimpah ruah. Hanya dengan menggosok dan membersihkan tampak lumayan atau bisa ditahan oleh diri sendiri dan orang lain. Rambut mungkin disikat dan ditata dengan cermat dan dipuji karena penampilan menyeluruhnya. Tetapi biarkan beberapa helai jatuh ke dalam piring makanan, dan mereka dengan cepat menimbulkan refleks hilangnya selera. Rambut kepala dan rambut tubuh sifat dasarnya kotor, karenanya harus secara tetap dicuci dan dimandikan. Pada kenyataannya, tak ada yang datang kontak dengan tiap bagian dari tubuh manusia yang tetap bersih untuk waktu lama. Seolah keseluruhan tubuh adalah kotor berdasarkan sifat alaminya. Akibat kotor dan berbau terkumpul dari tubuh kita, pakaian atau sandang dan sprei harus dicuci secara tetap. Bahkan makanan menjadi kotoran, begitu dikunyah di antara gigi dan bercampur dengan sekresi tubuh. Semua tubuh memiliki kesamaan dalam hal karakteristik menjijikkan. Setelah merenungkan kekotoran alamiah dari fitur luar tubuh secara mendalam, Meichi Kyo menyelidiki organ-organ dalam dan sekresinya. Dan banyak ekskresi yang bau busuk. Dengan hati-hati memeriksa rambut, kuku, gigi, dan kulit. Dengan tumbuhnya perasaan cemas, Meichi Kyo dalam batin mengupas kembali bagian lapisan luar dan memvisualisasi atau membayangkan tubuh menelanjangi kulit, daging di bawahnya terpapar, mentah, dan berdarah. Pemeriksaan dari dekat massa jaringan berkilauan dinodai darah menimbulkan reaksi ingin muntah mendadak. Ia selalu mengingatkan bahwa penglihatan ini bukan penyimpangan, tetapi lebih merupakan kenyataan dari tubuh di mana telah ia tempati selama seumur hidupnya. Ia menyelidiki lebih dalam ke otot-otot, tulang-tulang, dan organ-organ dalam. Gerombolan daging merangkul tulang seperti daging mentah. Ia membayangkan jantung, hati, ginjal, limpa, paru-paru, lambung, usus kecil, dan pencernaan, semua tertumpah di sekitar lubang dilapisi mukus atau lendir, terbentuk di dalam kontur dari sangkar rusuk dan tulang panggul, dan bertahan di tempatnya oleh perekat, membran berserat. Secara metodologi, ia memvisualisasi tiap organ di dalam konteksnya sendiri, masing-masing tertutup dalam lemak dan mengeluarkan darah dan sekresi kental. Masing-masing menyertakan ekskresi berbau tengik menunggu giliran untuk dikeluarkan. Dengan menggunakan kekuatan fokus batinnya, ia menjelajah dalam ke dalam komposisi di dalam tubuh. Meichi Kyo melihat untuk pertama kalinya dengan pemahaman penetratif sifat tubuh yang sesungguhnya. Melihat jelas dengan kebijaksanaan,
Ia mampu memperluas pemahaman sehingga mencakup semua substansi jasmania dan menyadari bahwa mereka semua memiliki sifat yang sama. Ia mengerti bahwa seluruh tubuh menjijikan dan memuakan, dan tak ada yang stabil atau esensi atau inti pribadi, aku yang memuaskan bisa ditemukan di sana. Pada saat realisasi mendalam itu, pikirannya tiba-tiba jatuh ke dalam keheningan total. Sebuah titik cahaya kecil yang samar-samar terletak dalam di dalam hatinya, mulai berkedip dan bersinar, berdenyut dan semakin terang. Meluaskan sinarnya sampai seluruh kesadarannya ditangkap dalam cahaya dan menjadi terang, bersih, ringan, melambung, dan supel, luas. Ia menarik diri dari meditasi saat fajar dan menyelesaikan tugas pagi. Perasaan halus, harmonis, dan integrasi menyatu meliputi tiap gerakannya. Sikap hati-hati dan ragu yang sebelumnya tampak terlihat pada sikapnya menghilang. Ia merasa bahagia dan riang sewaktu berdana makanan kepada biku untuk sarapan pagi mereka. Memperhatikan perubahan dramatisnya, Ajahn Kongma mengumumkan sehingga didengar oleh semua orang. "Mechikeu, kamu berada dalam jalan yang benar sekarang. Tetaplah mantap." Dengan meditasinya kembali ke jalur yang benar, Mechikeu tinggal dengan Ajahn Kongma selama beberapa bulan, mengambil manfaat kesempatan tinggal dengan guru yang baik untuk mendalamkan konsentrasinya dan mengembangkan kekuatan kebijaksanaan. Ia kini mengerti sekarang mengapa meditasi Ajahn Kampan gagal melindungi dirinya dari hasrat naluriah umum yang mengakar dari kemelekatan kepada bentuk fisik. Ia mengerti kekuatan daya tarik kecanduan indria dan ia mengetahui cara menetralkannya. Ketika akhirnya ia merasa percaya diri bahwa ia telah mengembangkan fondasi solid dalam prakteknya, ia memutuskan untuk kembali membantu para biarawati lain di biara Ban Huai Sai. Ia prihatin, mereka masih kurang guru yang dapat diandalkan untuk membimbing mereka ke jalan yang tepat. Ia percaya bahwa kini ia bisa berperan menyumbangkan dirinya dan membantu mengisi peran itu. Baiklah, saya akhiri video part ke-8. Pada video part selanjutnya atau video part ke-9, kita akan mengakhiri pembacaan bagian kedua mentas ini. Terima kasih. Kalena dhammat savanang etammang kalamutamang